topik yang cukup menarik gitu ya untuk kita bahas, karena sebenarnya selain saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait tentang konsep atau secara dari perspektif teoretik, tapi hal ini sudah merupakan hal yang lazim, sering teman-teman sering temui gitu ya di dalam sebuah implementasi iklan gitu ya, mengenai penggunaan strategi endorser gitu ya. Oke. Pada dasarnya di sini ada beberapa learning objective yang akan kita capai melalui pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang kita mendeskripsikan the role of endorser in advertising, gitu ya. Jadi peran endorser itu sebenarnya seberapa besar dan bagaimana sih peran endorser dalam menjalin sebuah komunikasi yang efektif di dalam sebuah iklan. Kemudian yang kedua adalah tentang kita akan mendapatkan pemahaman gitu ya tentang requirement and receiver processing modes for an effective endorser. Jadi sebenarnya nggak cuman kita yang berstrategi menggunakan endorser gitu, tapi kita juga perlu menelaah atau mengetahui tentang bagaimana kira-kira respon dari receiver nantinya ketika kita menggunakan strategi endorser tersebut gitu ya, supaya komunikasinya menjadi efektif gitu. Jadi kita nggak bisa cuma melihat dari sisi kita aja, tapi kita sekali lagi seperti materi yang minggu lalu bahwa kita harus selalu berempati dengan apa yang ada di kepalanya si receiver gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah appreciate the factor that enter into the endorser selection decision. Gitu. Jadi kita harus memahami tentang faktor-faktor apa saja yang menentukan atau yang penting menjadi perhatian kita ketika kita memilih seseorang untuk menjadi endorser brand kita, gitu ya. Kemudian saya akan lewatkan yang keempat, ini tentang the role of key scores, gitu ya. Kemudian ada describe the role of humor in advertising. Ini jadi nantinya ada beberapa strategi yang kita gunakan untuk memilih sebuah endorser atau pendekatan-pendekatan yang kita pilih ketika kita merancang sebuah iklan dengan menggunakan pendekatan endorser. Nah, bagaimana sih perannya sebuah humor in advertising? Kemudian ada logic underlying the use appeals to fear in advertising. Jadi ini adalah beberapa strategi, ada yang pendekatannya humor, ada yang pendekatannya tentang appeals to fear, gitu. Gimana caranya kita meyakinkan mereka melalui sebuah iklan, gitu ya. Kemudian ada strategi yang ketiga, ini the nature of appeals to guilt in advertising, gitu. Jadi kalau kemarin saya pernah membicarakan tentang pendekatan sebuah iklan yang berempati terhadap respon-respon atau reaksi-reaksi yang mungkin muncul dari receiver atau audience ketika tersentuh sisi emosionalnya. Nah, ini yang ketujuh, ini adalah salah satu strateginya seperti itu, appeals to guilt and advertising, gitu ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah the role of sex appeals, including the downside of such usage. Jadi ada beberapa iklan, misalkan produknya perempuan, tapi menggunakan misalkan iklannya lebih menggunakan model laki-laki mungkin, atau memang produk perempuan menggunakan model perempuan. Nah, dia menggunakan daya tarik sisi sex appeal gitu ya, sisi gender itu sebagai daya tarik gitu ya. Kemudian ada explain the meaning of subliminal message and symbolic embeds gitu. Jadi ada beberapa iklan yang kemarin misal saya contohkan, misalkan kayak Benetton gitu ya, dia hanya menggunakan simbol-simbol tertentu yang kemudian memberikan kesempatan kepada receivernya untuk memaknai hal tersebut gitu ya. Itu adalah tentang subliminal message gitu, karena dia menggunakan simbol-simbol tertentu. Kemudian ada appreciate the role of music and advertising. Ada yang kemarin misalkan contohnya ada yang pakai jingle gitu ya. Ada juga musik-musik lainnya yang tentunya akan menyentuh dari sisi apa ya, respon emosional dari receiver dari sisi pendengarannya gitu ya, melalui musik yang disampaikan. Kemudian yang 11 adalah understand the function of comparative advertising and the consideration that influence the use of this form
of advertising gitu ya. Jadi setiap advertising itu sebenarnya juga Kenapa tuh kayak gitu? Minta di ini dong, di mute dulu dong yang bocor. Ngajak berantem. Oke, hostnya minta tolong ya di mute yang lainnya supaya nggak ganggu yang lain. Oke, kemudian yang ke-11 adalah kita bicara tentang the function of comparative advertising and the consideration that influence the use of this form and advertising. Jadi tentunya kita menemui banyak iklan dan tentunya setiap iklan juga punya perbedaan, ada sisi competitiveness di dalamnya gitu, dan orang-orang akan membandingkan antara iklan satu dengan iklan yang lain, dan itu harus menjadi sebuah pertimbangan kita bersama kenapa kita penting memilih merancang sebuah iklan yang secara strategis itu efektif ya. Oke, kita akan masuk ke kontennya dari beberapa learning objective yang tadi disampaikan. Maka di bagian pertama kita akan bicara tentang ya. Jadi secara keseluruhan gitu ya, sebuah iklan atau pesan yang disampaikan melalui iklan itu pada dasarnya kita menggunakan 5 pendekatan, teman-teman ya. Gitu ya. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan humor, gitu ya, pendekatan jenaka, gitu ya, sisi jenaka sebuah iklan. Kemudian yang kedua adalah appeals to fear, itu yang membuat orang-orang yang ragu menjadi lebih yakin, gitu ya, untuk dia misalkan memutuskan sebuah pembelian, seperti itu ya. Nah, biasanya appeals to fear ini lebih banyak memberikan informasi tentang benefit sebuah produk, gitu ya. Jadi khusus buat orang-orang yang misalkan punya karakter utilitarian atau memperhatikan informasi, gitu ya, memperhatikan manfaat, memperhatikan fungsi. Nah, biasanya orang-orang tuh perlu produk knowledge yang lebih, dan melalui iklan dia bisa mendapatkan informasi itu dan diyakinkan bahwa dia akan tepat dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, itu adalah tipikal iklan yang kedua. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara tentang kosmetik, gitu ya, atau kita bicara tentang makanan, bicara tentang obat-obatan, nah biasanya iklannya akan appeals to fear, gitu ya, karena mereka akan mengiklankan tentang bahwa misal ingredientnya aman, bahwa mereka sudah izin BPOM-nya sudah keluar, gitu ya, tidak mengandung bahan yang berbahaya, misal pengawet yang berbahaya, bahan kimia yang dilarang atau tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu pasti akan muncul menjadi highlight di dalam iklan tersebut. Sehingga untuk produk-produk tertentu, gitu ya, maka dia akan menggunakan pendekatan yang kedua ini, gitu ya, tentang appeals to fear. Kemudian ini ada pendekatan yang ketiga, gitu ya, ada appeals to guilt, gitu ya. Appeals to guilt ini adalah yang tadi saya katakan bahwa sebuah iklan ini cara berkomunikasinya dia akan memancing respon atau reaksi emosional, gitu ya, bahwa dia akan merasa saya harus segera nih membeli ini, karena kalau enggak saya nanti kecewa, gitu ya. Misalkan Senin harga naik, gitu ya, misalkan, atau ayo segera beli di misalkan 12.12, misalkan, gitu ya. Nah, dia harus segera membeli, gitu ya. Secara emosional itu akan menjadi dorongan tersendiri, gitu ya, buat si receiver-nya, gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh iklan yang menggunakan pendekatan appeals to guilt, gitu ya. Jadi dia akan merasa kecewa, dia akan merasa bersalah ketika dia nggak beli, maka segera beli. Ya, jadi misalkan iklan minyak angin, misal minyak angin caplang buat anak-anak, gitu ya, misalkan. Dia ada statementnya buat anak kok coba-coba, misalkan kayak gitu ya. Maka dia sebenarnya menggunakan pendekatan appeals to guilt, gitu ya, bahwa dia harus segera beli nih, ya, karena dia nggak boleh tuh coba-coba sembarang merek untuk anak-anak, gitu ya, jadi harus segera dibeli, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat pendekatannya adalah sex appeals, gitu ya, yang tadi saya katakan bahwa dia bisa menggunakan daya tarik gender sebagai pemikat secara persuasif membuat orang jadi tertarik untuk membeli produknya.
Misalkan kalau Aqua pakai Raisa, misalkan iklan apa, misalkan pakai apa ya, pakai BTS, misalkan produknya perempuan tapi pakai BTS gitu ya. Nah, karena mereka tahu bahwa ketika menggunakan modelnya BTS, misalkan ya, itu punya sex appeals gitu ya buat para fansnya gitu ya. Buat si ARMY ini punya apa? Punya daya tarik tersendiri tuh personilnya BTS gitu ya. Jadi dia memanfaatkan sex appeal sebagai daya tarik dalam sebuah iklan. Kemudian yang kelima adalah subliminal message. Ini ya tadi lebih kepada dia menggunakan simbol-simbol tertentu yang memberikan kesempatan kepada konsumen atau receiver gitu ya untuk memaknai sebuah iklan gitu. Oke, berikutnya adalah jadi nanti di chapter ini gitu ya, kita akan membahas tentang turunan dari kelima tipe pesan yang disampaikan melalui iklan dengan pendekatan endorser. Itu ada 5 pendekatan ini ya, pendekatan humor, pendekatan tadi appeals to fear, pendekatan appeals to guilt, sex appeal, sama subliminal gitu ya. Oke, sekarang the role of celebrity endorser and advertising. Ya, yang 11.2. Kemarin bukunya yang saya share lewat apa namanya chatroom udah bisa diterima kan ya sama teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Kita 11.2 tentang the role of celebrity endorser and advertising gitu. Kita tahu bahwa hampir semua brand saat ini menggunakan pendekatan celebrity endorser gitu ya dalam sebuah advertising. Nah, pengertian celebrity ini menjadi lebih luas lagi ketika kita melibatkan media sosial gitu ya. Kalau dulu yang di-endorse kebanyakan adalah artis-artis papan atas gitu ya ibaratnya. Nah, kalau sekarang karena banyak iklan-iklan yang muncul di media sosial, maka pemahaman selebriti menjadi lebih luas termasuk selebgram di dalamnya gitu ya. Nah, itu juga bagian dari celebrity endorser atau influencer-influencer yang ada di media sosial itu juga pelebaran atau perluasan dari celebrity endorser gitu ya. Jadi pemahaman mengenai selebriti ini menjadi lebih luas dari pemahaman kita dulu tentang selebriti ya. Oke. Kemudian advertise brand frequently receive endorsement from a variety of popular public figure gitu ya. Jadi memang kita menggunakan popular public figure untuk memberikan oke. Jadi biasanya kita kedengeran nggak ya? Oke. Jadi biasanya kita menggunakan public figure terdengar nggak? Cek. Iya, Bu, terdengar. Oke. Oke. Jadi biasanya memang kita brand itu karena seperti kemarin saya jelaskan tentang teori branding bahwa sebenarnya brand kan sama ya kayak kita manusia. Brand itu punya karakter, punya personality. Maka sama juga gitu ya. Sebuah brand itu akan menggunakan selebriti sebagai endorser gitu ya. Itu yang sekiranya punya karakter, punya personality yang sama brandnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Aqua misalkan pakai Raisa atau Oppo pakai Raisa, maka dia berharap bahwa Oppo itu ada di kelasnya Raisa gitu ya. Jadi nah dia berharap juga orang-orang yang beli brand itu maka punya kesamaan karakter, punya kesamaan kelas, punya kesamaan level sama selebritinya gitu ya. Jadi maka menjadi sebuah strategi tersendiri gitu ya atau jadi sebuah pertimbangan tersendiri bagi sebuah brand ketika dia memilih endorser gitu ya. Harus sesuai karakternya sama personality brandnya.
Karena misalkan kalau kita salah, maka orang memaknainya juga akan keliru. Ya. Kalau kita mau tempatkan posisi brand ini ada di posisi eksklusif, maka layaknya kita akan menggunakan endorser yang ada di posisi eksklusif juga, gitu ya. Nah, ketika kita misalkan pakai modelnya, misalkan yang di bawah itu, ya maka kita sebenarnya secara tidak langsung sedang membuat statement bahwa kita ada di level tersebut. Apakah level yang di middle atau yang middle, yang apa di bawahnya gitu ya. Oke. Kemudian tentang credibility gitu ya, the process of internalization gitu. Jadi kita bicara credibility. Kalau tadi kita bicara tentang proses celebrity endorser, kita bicara tentang brand personality. Maka sebenarnya ketika kita memilih seorang endorser, celebrity endorser, maka sebenarnya kita sedang memikirkan tentang image apa yang mau kita komunikasikan, mau kita sampaikan ke audiens kita, gitu ya. Maka kita bicara brand image, kita bicara tentang brand credibility, gitu ya. Ada kredibilitas yang kita pertaruhkan melalui sebuah iklan. Nah, kalau kita maknai sendiri tentang kredibilitas, itu adalah ya credibility refers to tendency to believe or trust someone. Gitu. Jadi, segimana kita bisa membuat orang audiens ini gitu ya, orang-orang audiens pasar kita percaya sama merek kita. Nah, tentunya kita harus memilih celebrity endorser yang terpercaya juga gitu ya. Maka biasanya akan menjadi sebuah masalah besar ketika misalkan kita salah milih endorser. Ya ternyata tengah-tengah kita pilih, kita kontrak, ternyata si celebrity endorser itu misalkan berkasus. Misalkan ketangkep karena narkoba, misalkan ketangkep karena kasus penipuan misalkan. Nah, tentunya itu tidak hanya yang rusak, itu tidak hanya image dari si celebrity endorsernya aja gitu ya, tapi termasuk adalah brand-brand yang diambasadorin sama dia gitu, itu juga ikut tercoreng nama baiknya gitu ya. Maka perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa ketika kita sebagai brand owner atau teman-teman misalkan sebagai marketer gitu ya di dalam sebuah perusahaan, maka jadi pertimbangan kalian untuk memilih seorang brand ambassador gitu ya, bahwa penting brand ambassador tersebut memiliki kredibilitas yang baik. Nah, gitu ya. Jadi supaya si karakter dari brand ambassador ini juga sama dengan karakter yang lagi kita bangun, personality yang kita bangun tentang brand kita ya, maka dipilihlah sebuah brand ambassador, seorang brand ambassador yang memiliki image bagus, punya kredibilitas yang bagus. Kalau kita percaya sama si brand ambassador tersebut gitu ya, maka secara tidak langsung brand yang diwakili oleh brand ambassador tersebut akan juga dipercaya oleh marketnya gitu. Nah, tentunya kredibilitas di sini itu juga mengacu pada internalization gitu ya. Internalization ini adalah kapasitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya.
Sorry ya guys ya, lagi ada ini pemesanan makan siang, jadi terganggu sebentar. Oke, saya lanjutkan ya tentang kredibilitas, kemudian sama the process of internalization. Jadi kredibilitas ini nggak cuma bergantung terhadap bagaimana kita memilih brand ambassador atau kita memilih brand endorsernya gitu ya. Tapi juga ini bergantung juga tentang bagaimana perusahaan uh, berkomitmen gitu ya, berkomitmen terhadap konsumennya. Di sini ada internationalization occurs when the receiver accept the source possession on an issue as his or her own. Gitu. Jadi intinya adalah internalisasi ini adalah uh, kita bisa bicara kredibilitas keluar ketika perusahaan itu juga berbicara kredibilitas ke dalam, gitu ya. Kredibilitas perusahaan akan terlihat baik oleh orang luar, oleh konsumen ketika misalkan, ini contoh konkretnya ya teman-teman, kita bisa menilai perusahaan ini baik kalau misalkan, oh dia juga melayani staffnya dengan baik. Sebentar ya. Oke, lanjut lagi ya. Maaf kepotong-potong. Jadi intinya adalah tadi kok contoh konkretnya adalah kita bisa melihat sebuah brand perusahaan itu punya kredibilitas yang baik ketika nggak cuma dia bicara tentang produk yang bagus, jasanya bagus, tapi adalah juga ketika perusahaan itu bisa memperlakukan stafnya, karyawannya dengan baik, ya. Jadi misalkan kita bisa menurun nih kredibilitas kita terhadap sebuah perusahaan, misalkan ketika kita ngebaca ternyata ada demo nih perusahaan ini di demo sama karyawannya, dia nggak gaji karyawannya, atau misalkan kita jadi punya pemikiran negatif terhadap suatu perusahaan ketika misalkan kita mau ke restoran ternyata restorannya suka ini nih ditutupin sama objek pajak ini restoran ini belum bayar pajak misalkan ya itu yang dia masih punya utang pajak. Nah itu kita jadi punya menurunkan gitu ya penilaian kita terhadap kredibilitas perusahaan. Maka nggak cuma kita bicara kredibilitas ini tentang yang digambarkan oleh brand ambassador atau brand endorser, tapi juga bagaimana si perusahaan ini punya strategi internalisasi yang baik gitu ya dalam dia misalkan memberikan layanan kepada orang-orang di sisi internalnya dia gitu ya. Kemudian kredibilitas selain kita nilai dari internalization tentang bagaimana dia melayani staffnya gitu ya, dia memperlakukan organisasi di dalamnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita menilai kredibilitas tuh berdasarkan expertise-nya gitu ya. Jadi keahlian dia di dalam bidangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sebagai produsen kosmetik, ya maka dia kelihatan tuh gitu. Kita bisa menilai bahwa dia memang ahli dalam meracik kosmetik. Kalau misalkan dia mengelola bisnis restoran, ya kita tahu bahwa dia dari tahun ke tahun punya sejarah memang dia ahli di dalam mengelola bisnis restoran gitu. Dia punya expertise gitu ya. Di dalam industrinya dia termasuk tokoh, di dalam industrinya itu dia merupakan apa ya? Bisnis yang sukses misalkan gitu ya. Brand yang sukses, brand yang sudah berjalan lama. Nah, itu orang itu melihat kredibilitas itu berdasarkan itu, gitu ya. Nggak cuman melalui sudut pandang brand ambassador, tapi juga melalui sudut pandang internalisasi dan kompetensi, gitu ya, keahlian.
Oke ya, jadi di kotak ini teman-teman bisa baca nih ya, gitu ya, tentang kalau expertise itu tentang the knowledge, experience, or skill possessed by source as they relate to communication topic gitu ya. Jadi bahwa brand itu memang sudah ahli di bidangnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah trustworthiness. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi ada apa namanya? Kredibilitas dari internalisasinya, kemudian dari expertise-nya, kemudian dari trustworthiness gitu ya. Ini adalah alat ukur atau bisa dikatakan dimensi dari credibility. Trustworthiness adalah bicara tentang perceived honesty, integrity, kejujurannya dia gitu ya, believability of source gitu ya. Jadi ketika dia memberikan informasi yang benar kepada konsumennya, enggak, kalau kemarin saya contohkan di iklan gitu ya, ada orang yang ngasih iklannya itu ini ya, PHP orang gitu. Jadi misalkan kalau menggunakan produk ini maka berat badannya akan turun dalam waktu seminggu misalkan gitu. Nah, artinya dia hanya memberikan gimmick gitu ya pada iklannya, tapi sebenarnya dia nggak punya integritas gitu ya, dia nggak jujur terhadap informasi ya. Oke, maaf saya kepental Zoom. Saya tadi nyampein dari yang part mana ya? Yang keputusnya. Tadi tuh yang setelah kotak itu Bu, yang kotak abu-abu. Oke, sebentar ya. Oh, ini. Ini ya. Iya Bu. Oke, saya lanjutin ya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang credibility, sebenarnya alat ukurnya itu ada 3 gitu ya. Jadi tentang internalisasi, kemudian tentang expertise sama trustworthiness gitu ya. Jadi kredibilitas perusahaan atau brand itu bisa dinilai tentang bagaimana dia melayani sisi internalnya, gitu ya, komitmen dia di dalam melayani, memperhatikan organisasinya, kemudian expertise ini dari sisi keahlian, kompetensi yang dia miliki dalam mengelola bisnisnya, kemudian trustworthiness adalah bagaimana dia jujur terhadap memberikan informasi kepada pelanggannya. Itu adalah 3 ukuran kredibilitas. Ya. Berikutnya adalah 11.3 ini udah tadi gitu ya. Kemudian kita lanjut ke ini ada Kalman Source Attributes and Receiver Processing Modes gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang bahwa ini versi generiknya dari beberapa hal yang kita jelaskan tentang sebuah efektivitas iklan gitu ya. Jadi ada atribut kredibilitas sama attractiveness sama power. Ada 3 gitu ya, atribut di dalam sebuah iklan gitu. Yang kemudian akan mempengaruhi receiver. Ya, yang pertama adalah receiver ini maksudnya audience gitu ya, atau pasar atau pelanggan gitu ya. Jadi yang pertama ketika iklan itu menjelaskan sebuah kredibilitas. Gitu ya. Kredibilitas bisa diukur dari expertise, trustworthiness, itu kalau dari kacamata pelanggan gitu ya. Kemudian internalization gitu ya. Ini receiver processing modes-nya adalah internalization. Dengan
dia menunjukkan expertise-nya dan trustworthiness-nya, maka secara nggak langsung dia juga menunjukkan internalisasi yang baik gitu ya, organisasi yang baik, yang sehat. Kemudian yang kedua adalah ketika iklan tersebut mengemas sebuah attractiveness gitu ya, atau daya tarik gitu ya, bisa tentang daya tarik fisik, intelektual, personality, lifestyle, atletik, dan tentunya banyak daya tarik lainnya yang disajikan melalui iklan gitu ya. Nah, kemudian Kelmes menyampaikan adalah attractiveness ini bisa diukur melalui beberapa dimensi gitu ya. Yang pertama adalah similarity, kemudian familiarity, sama liking gitu ya. Jadi sebuah iklan ini sebaiknya dia akan atau menjadi efektif atau menjadi bernilai atraktif atau punya daya tarik ketika misalkan dia memiliki kemiripan gitu ya, similarity dalam hal misalkan sesuai dengan gaya hidup pelanggannya gitu ya. Jadi kalau misalkan produknya itu untuk anak muda gitu ya, maka iklannya juga harus cocok sama anak muda, punya similarity dengan gaya hidup pelanggannya ya. Jadi iklannya pun harus menunjukkan gaya hidup pelanggannya gitu ya, punya similarity. Kemudian yang sisi kedua adalah familiarity. Familiarity ini adalah sama seperti kemarin saya sampaikan, bahwa sebuah iklan itu harus mudah direcognize oleh pelanggannya, mudah dikenali. Orang itu mudah mengingat, merecall gitu ya, mudah familiar ya. Karena iklan menjadi nggak efektif ketika habis nonton iklan terus udah aja gitu ya, kita nggak ingat apa yang disampaikan dalam iklan itu. Iklan itu juga nggak menyentuh sisi emosional kita yang membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu gitu ya. Yang ketiga adalah attractiveness itu bisa diukur dari liking. Seberapa orang menyukai iklan tersebut. Jadi yang pertama adalah similarity, itu adalah seberapa cocok gitu ya, seberapa match gitu ya pelanggan sama informasi atau gaya beriklan ya, similarity. Kemudian seberapa iklan itu mampu mudah diingat gitu ya, familiarity. Kemudian liking itu seberapa mungkin iklan tersebut mudah disukai gitu ya oleh pelanggannya, oleh receiver-nya. Gitu ya. Nah, sisi attractiveness ini yang diukur melalui ketiga hal, baik similarity, familiarity, and liking, itu adalah menjadi dasar brand identification. Ya, melalui similarity orang jadi tahu dan bisa mengidentifikasi, oh produk ini untuk anak muda, oh produk brand rokok ini untuk para eksekutif, oh apa namanya kemudian brand ini adalah cocok sama jiwa saya nih, sama gaya hidup saya. Nah, gitu ya. Jadi sebuah konsep similarity itu bisa membantu konsumen untuk mengidentifikasi sebuah brand. Kemudian familiarity ini juga bisa membantu orang untuk mengidentifikasi misalkan, oh logonya ini toh brand ini, gitu ya. Oh tagline-nya ini, gitu ya. Itu jadi identifikasi itu juga bisa terjadi ketika sebuah iklan itu mengandung unsur familiarity ya. Kemudian yang berikutnya liking gitu ya. Orang akan suka dengan misalkan simbolnya, dengan logonya, orang suka dengan tagline-nya. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada power yang ketiga, atribut sebuah iklan menurut Kalman. Power adalah bagaimana dia bisa memiliki memiliki power itu contoh nih ya, konkretnya sebuah compliance nih ya, receiving processing modes-nya adalah konsumen itu bisa mendapatkan sesuatu gitu ya, ketika konsumen bisa mendapatkan sesuatu ketika dia membeli produk gitu ya, atau menggunakan jasa dari brand tersebut. Nah, biasanya kenapa dikatakan power adalah karena si brand, si perusahaan memang punya program tertentu gitu ya, dia punya power untuk bisa
mengundang daya tarik pasar, gitu ya. Jadi melalui si pendekatan compliance ini, gitu. Nah, si compliance ini contohnya misalkan kalau beli sekarang nanti akan dapat bonus, misalkan dapat cashback, misalkan, nah gitu ya. Kalau beli misalkan, beli tiket konsernya sekarang, gitu ya, misalkan early bird dapat free apa, dapat bonus apa, terus harganya diskon, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah penggunaan gitu. Karena orang itu mendapatkan sesuatu, dapat compliance ketika dia melakukan sesuatu yang dirujuk oleh sebuah brand. Misalkan, lagi contohnya, kalau melalui media sosial biasanya gini, kalau kita beli barang, kemudian kita foto pakai barangnya, kemudian diupload, maka akan dapat diskon 50% di pembelian berikutnya, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah contoh iklan yang menggunakan atribut power, gitu ya, sehingga receiver processing modes-nya adalah berupa compliance, gitu, atau treatment yang kita berikan pada konsumen itu adalah berupa compliance. Gitu ya. Nah, ketiganya mau kita pakai penggunaan pendekatan credibility, attractiveness, and power, ketiga ini akan mengerucut pada resultnya yaitu attitude change, gitu ya. Orang akan punya respon atau reaksi untuk membeli. Harapannya seperti itu. Kalau kita menggunakan pendekatan credibility, attractiveness, and power, boleh salah satunya, boleh semuanya gitu ya kita gunakan, maka 3 faktor ini akan mempengaruhi orang untuk berubah. Ya, yang tadinya dia beli Pepsodent berubah jadi ke close up, yang tadinya dia misalkan pakai body lotion Citra pindah ke lotion Natur, misalkan kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, next adalah di 11.3C, ini tentang power, the process of compliance. Nah, ini hampir sama ya, yang kayak saya jelaskan ya. Compliance occurs when an individual is persuaded by an advertised source because they hope to achieve a favorable reaction or approval from this source. Nah, contohnya yang tadi itu ya. Ada personal selling appeals. Nah, itu ya, with number or likes or followers, ketika dia nge-like, nge-follow, gitu ya, maka dia dapat di-encourage gitu ya sama si brand tersebut. Gitu ya. For example, when a small supplier wishing to work with large big box retailer receive personal communication from the retailer. Jadi dia akan dapat treatment tertentu ketika konsumen tersebut melakukan hal tertentu yang dipersyaratkan. Itu ya intinya. Contoh-contohnya tadi udah saya sampaikan. Mungkin kalau definisi saya bebas aja, kalian definisiin apa aja bebas. Yang penting kalian tahu implementasinya seperti apa. Karena kalau kita bicara tentang iklan, kita bicara tentang strategi branding, itu kan implementatif banget ya. Jadi kalian nggak usah mikirin tentang definisi. Yang penting tahu konsepnya, tahu implementasinya seperti apa. Oke, we go through to attractiveness. Ini the process of identification. Tadi juga udah saya sampaikan gitu ya. Ini ya tentang attractiveness. Kemudian ini proses identifikasi. Nah, ini ya tadi tentang celebrity and audience match up. Itu yang tadi proses similarity ya. Gitu ya. Ya, kalau kalian suka basketball, kemudian kenapa sih orang yang suka basketball suka beli Nike Jordan ya? Ya kayak gitu ya. Karena kalian berharap, wah kalau saya pakai sepatu ini, kali saya main basketnya bisa sejago Michael Jordan, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu adalah contoh tadi ya, similarity itu seperti itu. Bahwa brand ini match sama gaya hidup kita, sama jiwa kita. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya nggak cuma brand, nanti dicocokin sama celebrity endorsernya gitu ya. Dari brandnya cocok, celebrity endorsernya juga cocok nih sama misalkan jadi idola kita. Nah,
terlepas dari segala macam tadi strategi yang bisa kita terapkan gitu ya untuk mengefektifkan komunikasi kita di dalam sebuah iklan dan ketika kita memanfaatkan celebrity endorser gitu ya, maka yang penting diperhatikan oleh seorang marketer atau business owner adalah tentang cost consideration. Dari awal saya sampaikan bahwa iklan gitu ya, iklan itu berbiaya di muka. Ya, ketika kita membuat sebuah iklan, biayanya udah keluar di muka duluan. Dan bagaimana kita bisa memperhitungkan bahwa biaya yang kita keluarkan di muka ini nantinya akan ada pengembaliannya. Gitu ya. Maka kita boleh gitu ya berkreasi dengan merancang iklan seperti ini, seperti itu. Tapi yang paling penting kita perhatikan adalah tentang cost consideration. Seberapa besar cost yang akan kita keluarkan ketika kita membuat iklan dengan kita menggunakan brand ambassador A. Dan kemudian kontraknya pastinya bunyinya adalah seberapa besar brand ambassador atau brand endorser ini mampu mendorong penjualan. Gitu ya. Itu harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan. Seberapa besar kemampuan dia, ketenaran dia, popularitas dia, kredibilitas dia mampu menggerakkan orang untuk membeli. Itu yang dimaksud dengan cost consideration. Jangan sampai kita salah memilih brand ambassador atau brand endorser. Gitu ya, sehingga kenapa orang-orang sekarang nggak perlu pakai artis-artis yang kayak gimana banget, cukup misalkan influencer. Karena kan iklan sekarang lebih banyak mainnya di sosial media ya teman-teman. Maka biasanya akan kita pakai itu adalah misalkan influencer. Nggak populer-populer banget, nggak semahal kita bayar siapa gitu ya. Tapi yang penting power dia untuk menggerakkan masanya, power dia untuk menggerakkan orang, itu yang paling penting. Dan dengan kita menggunakan misalkan sosial media influencer, harganya nggak akan semahal selebriti yang seliweran di TV gitu ya. Biaya nggak semahal itu, tapi yang penting tadi kalau di tabel ini ya, yang penting bisa attitude change gitu. Kelman bilang, apapun terserah deh, mau ambil strategi yang manapun, yang penting bisa changing attitude. Bisa bikin orang berubah pikiran. Bisa bikin orang pengen cepetan beli. Itu yang paling penting. Ya. Nah, itu adalah pentingnya tentang cost consideration. Kemudian working age or difficulty factor. Ini juga penting gitu ya. Sejauh mana kita mampu menghandle si brand ambassador atau brand endorser tersebut. Ya gitu. Jadi ya, some celebrities are relatively easy to work with, whereas other may be difficult, stubborn, non-compliant, arrogant, temperamental. Nah ini perlu diperhatikan. Bahkan kayak tadi saya bilang gitu, terkesannya baik-baik saja sebenarnya. Tapi di tengah jalan pas ada kontrak, nggak taunya misalkan di kontraknya kamu harus single ya. Nggak taunya di tengah jalan dia married. Misalkan. Nggak usah yang kasus-kasus besar. Contohnya kayak gitu ya. Misalkan dia jadi brand ambassador iklan sampo misalkan. Nggak taunya dia dituntutnya sebenarnya rambutnya terus panjang gitu kan. Misal. Nggak tahu di tengah jalan dia pengen potong pendek rambut. Nah itu kan juga melanggar kontrak. Gitu ya. Atau misalkan dia harusnya nggak boleh pregnant dulu, nggak boleh hamil. Nggak taunya dia hamil. Nah, itu nggak usah yang kasus-kasus, tapi yang kejadian-kejadian yang lumrah tuh kayak gitu kan. Ya. Nah, makanya kita harus memilih sebuah brand ambassador yang bisa diajak kerjasama. Gitu ya. Yang kemungkinan dia bisa menjaga kredibilitasnya, image-nya secara jangka panjang sesuai dengan durasi kontrak yang kita tawarkan sama dia. Sebesar harga yang kita tawarkan sama mereka, maka sebesar harga yang kita keluarkan itu juga mereka harus memberikan pengembalian untuk kita. Gitu ya. Itu jadi sekali lagi kalau kita bicara iklan,
di awal saya udah bilang bahwa iklan itu cost, biaya. Maka iklan itu, ngomongin iklan efektif, nggak cuma iklan yang keren, iklan yang bagus, gitu ya, tapi iklan yang bisa ngedorong orang buat beli, intinya itu. Karena ketika orang beli, jualan kita meningkat, kita dapat profit. Maka profit itu harusnya yang kita dapat adalah lebih besar dari cost yang kita keluarkan untuk beriklan. Baru kita untung. Gitu kan ya? Kemudian ada efek dari saturation factor. Nah, serba salah juga gitu ya sebenarnya. Mau cari orang yang tenar, pasti dia punya sisi jenuh juga gitu ya. Ketika semua orang udah pakai dia sebagai brand ambassador gitu ya, pasti ada satu masa bahwa ya orang jenuh dengan dia gitu ya. Orang butuh penyegaran dengan orang-orang baru. Kalau misalkan tiba-tiba ada dan dia menjadi orang yang populer, itu kan biasanya kalau orang baru keluar itu kan orang masih apa ya, lagi happening, lagi orang antusias gitu ya. Dia tenar tapi kok artisnya udah jadul ya, udah zaman dulu, udah banyak digunakan orang gitu ya. Nah itu artis juga popularitasnya punya saturasi juga, punya titik jenuh juga gitu ya. Gitu ya. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian gitu ya. Di sini bilangnya adalah selebriti kalau lagi overexpose itu juga nggak jadi letupan-letupan emosi lagi buat si konsumennya, gitu ya. Perlu ada penyegaran. Karena itu kita butuh orang baru yang lebih fresh, gitu ya. Orang pengen tahu, orang pengen apa ya, punya rasa ingin tahu, gitu ya. Ini siapa ya? Oh, oh dia baru, ternyata baru meraih filmnya baru meraih apa gitu, kategori apa, misal di FFI atau di eh, Cannes misalkan di mana gitu. Oh, baru nih artis baru yang baru terkenal. Itu pasti letupannya beda ya. Dibanding misalkan artis lama yang ya udah emang keren sih, emang populer tapi ya udah overexpose gitu. Nggak ada yang menarik lagi untuk dikorek gitu ya. Nggak ada yang menarik lagi, semuanya udah dibeberin semuanya gitu. Jadi apa nih daya tariknya gitu ya. Gitu ya. Secara psikologis kan gitu ya kita ya. Kalau dikasih yang baru-baru terkenal itu kan orang, pemberitaannya pun orang pengen tahu gitu ya. Ini dia siapa sih? Eh, apa aja sih filmnya? Apa aja sih lagunya? Orang masih pengen tahu gitu ya. Tapi kalau udah overexpose, ya udah terkenal, udah selesai, udah titik gitu. Udah nggak ada yang pengen tahu lagi, nggak ada yang pengen dikorek-korek lagi. Kita mau bikin berita juga susah, mau bikin sensasi juga susah. Gitu ya. Karena iklan itu, teman-teman, itu eh, proses gamifikasi, gimmick gitu ya. Itu penting. Memang di dalam dunia selebriti, di dalam dunia iklan, gimmick itu real, ada. Harus ada gitu ya. Karena melalui cerita-cerita itu kita bangun sensasinya gitu ya, sehingga ngundang daya tarik orang. Nah, kalau udah overexpose ya susah. Apalagi sensasinya yang mau di ini ya. Udah pertama pasti mahal. Ya kan? Dia pasti udah eh, tarifnya udah mahal. Kedua, ya kita udah nggak bisa mainkan dia lagi dan orang udah cukup jenuh sama popularitas dia. Gitu. Kemudian ada the trouble factor, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan kena kasus tertentu atau apa gitu ya, the trouble factor. Gitu ya, di sini ada suppose a celebrity is convicted of a crime or has his or her image blemished in some way during the course of an advertising campaign, nah, gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang sesuatu yang predictable gitu ya. Kalau kita melihat dia kayak baik-baik aja gitu, image-nya oke, taunya ketangkep narkoba misalkan. Nah kan gitu. Ya kalau sekedar misalkan putus kontrak dia ganti rugi, ya udah selesai. Tapi kan ada kerugian imaterial biasanya gitu ya. Lawyer suka bilang begitu ya, ada kerugian imaterial. Kalau masalah cuman putus kontrak, putus sepihak dengan dia, misalkan ketangkep polisi, misalkan kayak gitu, dia ganti rugi kontrak berapa miliar, udah selesai. Tapi sebenarnya kan brand ini
jadi tercemar gitu image-nya, dan itu ada kerugian imaterial yang diderita oleh brand tersebut. Yang itu yang menjadi perhitungan kita juga kalau kita bicara tentang cost consideration ya. Nah, ini kemudian ada the role of key scores. Jadi ini cara kita menilai sebuah brand ambassador atau brand endorser gitu ya. Key scores-nya. Nah, ini jadi ini sebenarnya kayak kuesioner gitu ya. Kita menilai seberapa terkenal dia, seberapa baik image-nya. Ada petunjuk-petunjuk. Jadi kita bikin kuesioner gitu ya. Kemudian kita sebarkan misalkan kalau kita lagi ada misalkan festival atau apa gitu ya terkait sama merek itu, terus kita coba bagi kuesioner gitu ya ke konsumen kita. Kira-kira dari pilihan A, B, C, mana sih yang paling disukain sama pelanggan kita? Nah gitu ya. Nah menurut penilaian pelanggan supaya kita nggak salah gitu, jangan-jangan si direktur pemasarannya milih misalkan selebriti nih kayak tenar nih sebagai brand ambassador. Nah, tapi misalkan karena direkturnya atau direksi pemasarannya udah umurnya tua, senior, dia milihnya artis yang terkenal menurut dia gitu kan. Nah, kadang-kadang kan gaji nggak cocok ya gitu. Maka dia harus berempati dengan selera pasarnya gitu ya. Jangan menurut kacamata si perusahaan ini aja. Nanti begitu dia udah bayar mahal, nggak taunya itu nggak cocok sama jiwanya si pelanggan. Ya, maka kita pilih yang cocok sama jiwanya pelanggan. Jadi pas kita pakai itu sebagai brand ambassador, siapa nih gitu ya? Buat anak-anak sekarang siapa dia gitu ya? Yang kenal orang-orang tua mungkin. Dia lupa bahwa produknya mungkin produk untuk anak muda. Gitu ya, itu intinya key score itu seperti itu. Kita bikin kuesioner, tentunya alat ukurnya adalah yang tadi, yang ada di Kenmen tadi ya. Seberapa orang mengenal dia, seberapa tingkat kredibilitasnya, kayak gitu. Kemudian, nah ini balik yang pertama ya, pendekatan ada 5 tadi. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Pendekatan ada 5 dalam sebuah advertising. Ada pendekatan humor, tadi ada sex appeal, ada tentang apa ya tadi ya, untuk feel guilty dia gitu kan ya. Nah, ada beberapa kan ya tadi. Nah, kita coba nih. Kita nggak usah ngomongin tentang teori the role of humor in advertising. Ya, tentunya teman-teman banyak ya ada ngelihat iklan-iklan yang menggunakan pendekatan humor atau kejenakaan gitu ya. Jadi orang tuh tertarik gitu ngelihat iklannya karena iklannya lucu. Kemudian ini ada appeal to consumer fears. Nah, fear appeal logic ini biasanya cocok banget untuk orang-orang yang utilitarian. Ya, jadi karakter tuh ada yang hedonism, ada yang utilitarian. Kalau yang hedonism itu biasanya dikasih diskon, misalnya gitu dia langsung berangkat beli, ya itu hedonik, ya hedonik dia. Atau misalkan dikasih daya tarik seperti itu, atau misalkan Senin harga naik, nah gitu-gitu. Nah yang tadi ada feel guilty itu lebih cocok untuk hedonic consumer. Tapi appeals to consumer fears ini lebih cocok untuk utilitarian consumer. Ya. Nah, kayak saya ini tipikalnya utilitarian. Contoh orang utilitarian itu ya, misal kayak saya itu kalau beli barang nggak ngelihat cuman misalkan sisi modelnya bagus itu enggak, itu jadi pertimbangan nomor sekian buat saya. Gitu ya. Jadi kalau saya misalkan saya akan memperhitungkan manfaatnya apa ya, fungsinya apa, harganya berapa, cocok nggak antara manfaat yang saya terima dengan harga yang saya keluarkan. Itu orang utilitarian banget. Saya kalau membeli gadget, saya akan bandingin banyak merek dengan spek yang sekelas, gitu ya. Oh ini begini, ini kerugiannya ini gini, ini. Saya sengejelimet itu, karena saya orangnya utilitarian, ya. Nah beda misalkan sama suami saya, itu yang lebih hedon gitu ya, karena dia bisa ngelihat wah tapi ini tampilannya lebih cakep nih gitu ya, nah gitu ini tampilannya lebih cakep, lebih modern, lebih modis, lebih apa,
Nah, itu orang-orang yang hedonik itu seperti itu. Nah, appeals to consumer fear karena untuk orang-orang yang utilitarian, orang-orang yang logik, ya, maka iklannya juga harus logik. Gitu ya. Biasanya ngejelasin tentang produk benefit, ngejelasin tentang, misal nih, ada buah Vita, iklan buah Vita, karena pernah ngeliat kan ya, buah Vita, waktu itu guava kalau nggak salah, dituang ke gelas. Terus, oh guavanya ini kental loh gitu ya, jusnya ini kental. Karena pas disorot sama matahari, dia ya maksudnya kelihatan pekat gitu ya, kental gitu. Nggak ada campurannya. Dia bicara tentang ingredient, misalkan kayak gitu. Atau misalkan ada produk-produk iklan yang cerita bahwa ini nggak menggunakan pengawet, misalkan ya, nggak mengandung apa, ini itu, gulanya rendah, misalkan gitu ya. Nah, contoh misalkan Tropicana Slim, itu pasti pendekatannya pakai appeals to consumer fears. Karena orang-orang yang diabetes perlu keterangan itu, perlu keterangan pasti. Berapa kalorinya? Bahaya nggak buat saya ya? Obat, oh ini udah ada daftar BPOM-nya. Oh kemarin tuh banyak anak yang jadi gagal ginjal karena kandungan tertentu. Tak ada iklan, maka dia ini tidak mengandung ini dan tidak berbahaya bagi misalkan gitu, nah, ya kan? Atau misalkan makanan ini halal, itu pasti appeals to consumer fear pendekatannya. Karena pembelinya akan memperhatikan hal tersebut. Karena pembelinya adalah orang-orang yang logik. Jadi nggak penting tuh, misalkan kayak iklannya diaper, ya diapers, pampers. Ya. Nah pasti appeals to consumer fear. Oh ini sampai diguyur berapa gelas, nggak bocor gitu ya. Ya kan? Karena ibu-ibu memperhatikan itu. Nggak cuma buat keren-kerenan lucu-lucuan ya, tapi dia akan bayar lebih banyak lagi kalau misalkan dikit-dikit bocor pampersnya. Nah kan ya, nah itu orang-orang utilitarian tuh seperti itu. Dia akan membandingkan antara benefit dengan cost yang dikeluarkan. Dia akan melihat tentang spesifikasi produk. Dia akan melihat tentang ingredient, raw materials. Dia akan melihat tentang perizinan dan segala macam. Nah kalau misalkan konsumen ya, kira-kira teman-teman adalah sebagai brand owner, gitu ya, business owner yang produknya kira-kira seperti itu, misalkan kayak tadi saya bilang obat-obatan, makanan, pastikan kalian membuat iklan yang appeals to consumer feel, gitu ya. Nggak usah pakai iklan. Contoh misalkan, kan sebenarnya kayak kemarin saya jelasin tentang apa namanya strategi branding itu misalkan pakai packaging gitu ya, packaging. Itu orang-orang yang utilitarian, gitu ya, misal appeals to consumer feel, itu misalkan contoh, oh saya kalau makan keripik berarti kan keripik itu cepat melempem. Oh ya bahannya berarti kemasannya mesti dibikin dari aluminium foil. Oh biasanya saya pengen taruhnya supaya dia bisa berdiri, maka saya gunakan pouch yang bisa berdiri. Oh biasanya nggak langsung habis, saya gunakan pakai seal yang bisa ditutup lagi. Contoh itu kayak gitu ya. Itu tuh ketika kita memperhatikan tentang detail manfaat produk, nggak cuma tentang core produknya, tapi manfaat dari kemasan. Kita perhatiin tuh, misalkan ada yang bikin iklan tentang minyak goreng, gitu ya. Oh minyak goreng itu kalau digunting ujungnya pas ditumpahin dia nggak ambiar kemana-mana, ya. Dia akan terarah gitu pas dituang, misalkan kayak gitu kecap atau waktu itu ada apa susu kental manis tuh ya, yang ada penutupnya sehingga nggak berceceran, nggak lengket, nggak kemana-mana kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ketika dia meng-highlight hal tersebut di dalam iklannya, tujuannya adalah ini, just to consume. Ya. Nah, ini part-partnya nih, fear appeal logiknya. Jadi bisa menjawab sisi logical dari konsumen, appropriate intensity, gitu ya, ketepatan, segala macam. Nah, kemudian yang berikutnya ada appeals to consumer guilt. Nah, ini lebih cocok buat orang-orang yang hedon. Kalau bahasa sekarang hedon, bahasa teorinya hedonis, gitu ya. Orang yang hedonis, gitu ya, cenderung akan mudah dibujuk melalui iklan-iklan
yang menggunakan pendekatan appeals to consumer guilt. Contoh misalkan daya tarik tentang scarcity, kelangkaan barang. Ini produknya edisi terbatas loh, limited edition, dan kita mempercayai bahwa produk ini terbatas. Kalau saya nggak beli sekarang, nggak kebagian. Ya, atau misalkan ini cuma harga turun di 12.12. Saya kalau nggak beli sekarang, harga ini biasanya mahal nih. Harusnya nih biasanya harganya 100.000 karena 12.12 dia cuma dijual 30.000. Kapan lagi belinya? Mesti sekarang. Kayak gitu ya. Senin harga naik. Itu ada appeals to consumer guilt. Kita lagi ngorek sisi emosionalnya si consumer bahwa dia akan ngerasa berdosa, akan feeling guilty ketika dia nggak beli itu sekarang. Gitu ya. Like appeals to fear, appeals to guilt attempt to trigger negative emotion. Beda sama appeals to fear yang lebih logik gitu ya pendekatannya, ngasih tahu secara jujur begini. Tapi kan sisi orang itu karakter pelanggan itu beda-beda ya. Ada pelanggan tuh nggak semuanya logik. Ibu-ibu berangkat bilangnya beli kudung, pulang dia bawa beras, bawa sirup, bawa burger, bawa kudung juga sih gitu ya. Nah gitu ya, karena pas lagi di pasar tuh ibu-ibu ngelihat segala macam. Wah kapan lagi saya kesini? Belum tentu saya kesini lagi. Akhirnya dibelanjain lah semua. Ada karakter appeals to consumer guilt. Sisi itu dimiliki, sisi psikologis itu dimiliki. Karena itu jadi basic konsep teori ketika orang beriklan atau berkomunikasi. Karena mau nyolek sisi itunya orang, sisi psikologisnya orang, gitu ya, melalui ini trigger negative emotion. Orang kalau udah kena appeals to consumer guilt, orang tuh cenderung nggak mikir panjang. Jadi biasanya gitu ya, si pemasar ini sengaja memberikan waktu yang sempit, yang sedikit, sehingga konsumen itu nggak mungkin untuk berpikir logik. Itu memang dikondisikan seperti itu. Maka ada 12.12. Kalau di luar negeri ada Black Friday. Gitu ya. Kita ada 10.10, 11.11, banyak aja semuanya aja dibikin setiap bulan kayak begitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ada pendekatan seperti itu. Jadi kita sengaja memperpendek waktu supaya mereka nggak bisa pikir logik. Sehingga mereka bersegera, terburu-buru membeli. Makanya disebut negative emotion. Karena biasanya mereka baru nyesel setelahnya. Gue ngapain beli ini ya tadi ya? Ternyata di rumah itu sebenarnya udah ada yang mirip ini. Saya ibu-ibu tuh kayak gitu. Kalau beli fashion tuh ibu-ibu, kosmetik ibu-ibu. Tapi sama bapak-bapak kalau beli gadget, otomotif, sama kayak gitu juga. Ya, lagi ngumpul sama temennya, wah benerin modif ini, modif mobil, modif motor. Habis itu baru bingung. Mahal juga ya totalnya ternyata. Gitu ya. Nah, sisi psikologis seperti itu sering dimanfaatkan oleh pemasar. Ya, tadi gitu, dengan strategi limited edition gitu ya. Atau misalkan Anda pembeli ke 10, sementara stok yang tersisa tinggal 15 gitu ya. Ya, ini ada pembeli yang nomor 10 nih, stok tinggal 15. Makanya kalau teman-teman perhatikan di marketplace gitu ya, di e-commerce selalu ada stok tersisa. Ibu-ibu yang panjangnya itu kan suka ada ya, stok tersisa. Sisa berapa tuh? Supaya buru-buru beli kan. Oh, sisa 5 lagi, besoknya sisa 2 lagi. Aduh, belum dibayar nih. Masih dimasukin di keranjang. Nah, gitu ya. Nah, itu secara simbolik itu sebenarnya memainkan psikologis kita sebagai consumer. Ada sisa stok. Walaupun sebenarnya itu juga merupakan sebuah integriti, kejujuran gitu ya, bahwa dia memberikan informasi terkini, terupdate kepada konsumennya supaya jangan sampai dia membeli barang yang ternyata udah nggak ada, stoknya udah kosong. Dari satu sisi itu adalah informatif, di sisi lain sebenarnya itu bisa jadi suatu trigger
buat si konsumen untuk buruan beli. Pengingat, bahkan kalau stok tinggal 2 itu langsung merah hurufnya. Langsung merah hurufnya. Stoknya tinggal 2. Segera membeli. Kan? Gitu ya, itu contohnya. Kemudian berikutnya adalah the use of sex in advertising. Ya, seks ini dalam artian adalah gender gitu ya, daya tarik gender gitu ya. Biasanya banyak laki-laki yang suka melihat objek perempuan, atau perempuan suka melihat objek laki-laki, atau perempuan juga suka melihat objek perempuan lainnya gitu ya. Maka dia berharap misalkan kalau saya pakai Revlon seperti yang Dian Sastro pakai, siapa tahu saya juga bisa secantik Dian Sastro. Misalkan kayak gitu kan ya. Misal apa misalkan wah si apa namanya Nicola Saputra sekarang lagi banyak seliweran di sosmed saya ngiklanin Kenzler. Nah, lagi apa ngiklanin apa itu namanya? Apa ya? Bukan sosis Kenzler sih, kayaknya nugget. Nah, chicken nugget Kenzler tuh si Nicola Saputra. Kan yang beli stok-stok perdapuran tuh biasanya ibu-ibu kan ya. Nah, ibu-ibu masa kini yang kira-kira punya anak usia SD, SMP, Nicola Saputra itu kan hampir seumuran saya ya, lebih muda sedikit dari saya. Ya kira-kira berarti kan orang yang mengenal Nicola Saputra, figurnya itu adalah seumuran saya, gitu ya. Seumuran saya, lebih tua dari saya sedikit atau lebih muda dari saya sedikit. Karena pas dia pertama kali populer lewat Ada Apa Dengan Cinta tuh di umur-umur segitu kan ya. Nah pasti sekarang udah punya anak sekitar ada yang SMP, SD, SMA, misalnya kayak gitu ya. Yang biasa bikin bekal. Itu pinter tuh si apa namanya si brand ya gitu ya pakai Nicola Saputra karena keputusan pembelian dapur itu ada di ibu-ibu sehingga dia menggunakan daya tarik Nicola Saputra yang seleranya ibu-ibu gitu ya karena kalau ibu-ibu sekarang misalkan dikasih model anak cowok yang sekarang gitu ya nggak kenal ibu-ibu sekarang emosinya nggak connect gitu ya gitu. Ibu-ibu sekarang pasti sukanya misalnya sama Nicola Saputra kayak gitu. Nah, kok tumben-tumbenan gitu kan tiba-tiba ada nugget brandnya Kenzler modelnya Nicola Saputra. Nah, itu strategi itu ya. The use of sex in advertising. Biasanya kan kalau nugget teman-teman lihat modelnya apa? Ibu-ibu rumah tangga kan. Maksudnya perannya di dalam iklan itu ibu-ibu kan ngebekelin anaknya gitu kan biasanya kan berbagai kreasi dari nugget di apa-apain. Biasanya iklan nugget umumnya adalah ibu-ibu modern, ya. Nah sekarang dia pakai Nicola Saputra. Gitu. Nah itu adalah contoh the use of sex in advertising, gitu ya. What role does sex play in advertising? Ini contohnya. Ini buku zaman dulu ya, jadi pakai David Beckham, gitu ya. Mungkin kalau sekarang, nah ini misalkan seperti ini, gitu ya, pakai apa laki-laki, perempuan, dan segala macam. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah subliminal message and symbolic embeds gitu ya. Jadi dia menggunakan simbol-simbol tertentu. Jadi subliminal message ini adalah cukup simpel gitu biasanya iklannya dan tadi yang saya sampaikan di depan bahwa dia memberikan ruang berpikir bagi kita gitu ya melalui simbol-simbol yang secara tersirat disampaikan. Gitu ya. Jadi Oke, di sini ada iklannya. Ini iklan-iklan luar negeri ya. Jadi mungkin kita bisa lihat contoh ke iklan-iklan yang Indonesia. Jadi kalau subliminal itu contohnya misalkan iklan rokok gitu ya. Itu subliminal gitu ya. Karena nggak mungkin dia pakai yang lain tadi nggak mungkin. Karena iklan rokok di Indonesia aturannya kan nggak boleh nunjukin aktivitas merokok. Gitu ya. Pasti dia pakai pendekatannya yang subliminal. Dia pakai simbol tertentu, menggambarkan gaya hidup rokok. Misalkan, oh ini rokok untuk eksekutif, ini rokok untuk para apa namanya adventurer gitu ya, para penyuka petualangan gitu ya. Oh ini rokoknya mas-mas misalnya kayak gitu. Nah contohnya tuh kayak gitu, ya karena ada simbolik. Gitu ya. Oke, kurang lebih itu ya.
Nah ini ya, why it is unlikely that subliminal advertising works gitu ya. A unique situation where subliminal stimuli may influence brand choice gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya situasional memang mendorong orang untuk lebih menggunakan subliminal message. Misalkan iklan kontrasepsi KB, ya tentunya pakai subliminal, ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini adalah the role of comparative advertising. Ya. Jadi memang advertising ini very kompetitif gitu kan, ya antara produk satu dan produk lainnya gitu. Tapi yang paling penting adalah di dalam proses ketika kita beriklan yang paling penting memperhatikan bisnis etik ya. Walaupun kita ingin mengalahkan kompetitor kita, tentunya menjadi batasan kita dalam beriklan nggak cuma sekedar kreatif efektif, tapi juga harus memenuhi bisnis etik. Ya. Nggak melanggar bisnis etik. Ini kan melanggar bisnis etik ya, nggak boleh ya. Contohnya ini. Ya boleh, berkompetisi boleh. Ini kan Coke sama Pepsi ya. Nah, biasanya suka ada sih memes kayak begini atau iklan-iklan begini ini yang ada di underground ya. Biasanya muncul di media sosial aja. Ini contoh nih ya, nggak boleh. Jadi batasan kita bersaing gitu ya dalam sebuah iklan tetap harus punya landasan bisnis etik untuk tidak kita nggak menjatuhkan gitu ya brand lawan. Is comparative advertising more effective gitu ya. Jadi ya kalau saya bilang ada sisi sebenarnya kan ini ya, kalau kita melihat sebuah iklan yang saling menjatuhkan gitu kan sebenarnya justru kalau kita berpikir tentang konsep kredibilitas, justru sebenarnya kredibilitasnya justru nggak baik ya, gitu ya. Karena artinya dia nggak punya kelas tersendiri. Gitu. Kenapa dia harus ganggu ibaratnya jualannya orang gitu ya, ketika dia ingin dikenal harusnya nggak seperti itu. Karena justru orang punya akhirnya melihat kredibilitasnya nggak cukup baik. Tapi bisa comparative advertising menjadi efektif kalau pendekatannya nggak melanggar bisnis etik. Ya, contoh Aqua sama Le Mineral sama apa yang orange itu apa ya saya lupa. Nah, contohnya seperti itu. Dia komparatif, tapi misalkan gini, dia nggak langsung bilang bahwa Aqua itu misalkan bahannya nggak baik untuk daur ulang, gitu ya. Tapi dia justru mengunggulkan pendekatannya kan lebih sebenarnya ke logikal ya, gitu ya. Jadi appeal to fear tadi kan ya, si Le Mineral. Gitu. Oh, dia menggunakan kemasan yang transparan sehingga terlihat bahwa kualitas air yang di dalamnya jernih, baik gitu ya. Kemudian perhatikan sisi bagian belakang dari galon bahwa ada kodenya ini menunjukkan bahwa ini baik untuk digunakan punya food grade yang baik gitu ya untuk digunakan sebagai kemasan mineral water. Nah, akhirnya orang kan berpikir sendiri bahwa oh kalau Aqua kok enggak ya. Nah, itu baru diulas berikutnya. Tapi dia nggak nyebut sama sekali Aqua. Gitu. Gitu ya. Nah, sebenarnya comparative advertising bisa efektif ketika seperti itu. Tapi kalau yang kayak tadi contohnya ini Pepsi sama Coke seperti ini, wah, ini nggak boleh ya kayak ini. Ini karena melanggar bisnis etik. Ada juga itu underground advertising, misalkan dia nginjek Pepsi buat jadi kayak dia ada di vending mesin gitu ya. Ada di kalau teman-teman nonton di YouTube ada tuh. Jadi dia nyusun Pepsi gitu ya, diinjak untuk dia dapat milih vending mesin. Kebetulan si Coke ini taruh paling atas gitu. Dia nggak nyampe anak kecil itu. Jadi dia nginjek si botol Pepsi-nya dulu gitu ya buat manjat supaya dia bisa milih vending mesin Coke yang ada di paling atas. Nah, itu juga nggak boleh gitu ya. Ya kan? Jadi dia ngejatohin itu buat ngambil gitu. Ceritanya begitu.
Nah, itu contoh komparatif advertising yang melanggar bisnis etik. Ya. Oke, jadi ini ya, mungkin orang pakai comparative advertising karena situational factor, distinct advantage, credibility issue, gitu ya, assessing effectiveness, dan seterusnya. Nah, kurang lebih itu ya, teman-teman, yang bisa kita bahas. Sebenarnya topiknya ini sangat menarik buat teman-teman. Kalau kita ngomongin apa teori pusing ya, tapi sekedar mungkin karena teman-teman udah nemuin banyak iklan gitu ya, kita tarik mundur dari teman-teman tahu iklan, terus kita baru saya ngejelasin konsepnya. Dari situ kalian bisa sambil mikir, jadi bisa kasih feedback, oh ternyata iklan yang saya tonton, ini tuh konsepnya, gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan kalian jadi, misalkan kan anak-anak bisnis digital nih, siapa tahu gitu ya, jadi apa namanya, desainer untuk iklan atau apa segala macam, teman-teman jadi tahu konsepnya. Oh ini produknya apa. Jadi kalau disuruh buat iklan, tahu nih pendekatannya mesti kayak gimana gitu ya. Pendekatannya mesti gimana? Oh, berarti saya mesti bikin iklan yang kayak gini karena produknya begini. Banyak pilihannya pakai sisi humor atau pakai sisi appeal to fear, apa pakai appeal to guilt gitu ya. Apa mau pakai yang kayak gimana nih yang cocok gitu ya. Nah, itu penting tuh. Jadi kalian udah tahu contohnya banyak iklan, sekarang yang penting ditarik mundur ke belakang tentang konsepnya. Ya. Jadi kalau kalian nanti misalkan bekerja sebagai graphic designer, bikin iklan, atau misalkan desain komunikasi visual, misalkan begitu. Nah, kalian bisa presentasi gitu ya ke perusahaan kalian dengan pendekatan-pendekatan kayak gini. Tentunya akan kalian jadi looks profesional gitu ya, punya ide yang dilatar belakangi dengan ini gitu. Karena kalian pegang konsepnya. Kalian tahu konsepnya, bikin iklan mesti seperti apa, munculin ide iklan tuh mesti kayak gini. Bahwa creativity itu harus linear dengan konsep-konsep yang tadi, supaya efektif. Gitu ya. Oke, itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Silakan saya buka sesi diskusi sekiranya teman-teman ingin bertanya atau menanggapi. Oke, di sini ada Rio yang sudah resign. Silakan Rio. Ya, makasih Bu. Saya mau nanya yang ini sih Bu, yang tentang bisnis etik tadi yang antara Coca-Cola sama satu lagi apa tadi Bu? Saya lupa. Pepsi. Iya, Pepsi. Nah, ketika dua brand ini sama-sama setuju sama dengan konsep marketing yang melanggar bisnis etik tadi Bu. Jadi mereka ini ya udah nggak apa-apa, keduanya sama-sama menggunakan marketing yang tadi, tapi mereka tidak mempermasalahkannya gitu Bu. Apakah itu bisa dikecualikan dari bisnis etik gitu? Oke, saya coba jawab ya Rio ya. Jadi sebenarnya pasti yang terjadi ini kan di underground ya, nggak mungkin muncul di kayak TV gitu atau di official apa namanya advertising itu nggak mungkin. Karena pasti ada lembaga yang mensensor itu. Nggak lolos pasti. Nah ini biasanya muncul tuh underground gitu ya, underground di sosmed yang kelolosan aja nggak ada filternya gitu ya. Dan akhirnya antara mereka dua ini ya balas-balasan terus. Gitu. Nggak ada habisnya balas-balasan gitu. Karena pasti eh, habis dia ngelihat ada iklan begitu, ntar jadi bikin lagi gitu kan. Jadi nggak ada selesainya gitu. Jadi emang kalau di Asia kan kita lebih deketnya tuh kenalnya di Coke ya gitu ya. Tapi kalau di sana itu mereka sama-sama tenarnya gitu, sama-sama populer. Kalau di Amerika gitu ya antara Pepsi sama Coke. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih tetap ya, kalau kalian mau membuat sebuah iklan yang profesional, ya saya menyarankan ke kalian untuk memperhatikan bisnis etik. Karena balik lagi sebenarnya kalau kita membuat iklan yang kayak tadi ya, yang secara apa ya ugal-ugalan gitu ya maksudnya nyerangnya kayak gitu banget, itu sebenarnya sama aja kayak kita menunggu pasti akan ada serangan balik gitu ya. Jadi kayak kita lagi mengibarkan bendera perang nggak sih gitu ya.
kita akan nggak tahu kapan diserang baliknya gitu. Jadi kalau kita memulai sesuatu yang buruk, ya sebenarnya kita sedang mempertaruhkan kredibilitas kita. Ya, kalau kita merasa bahwa dengan cara yang profesional kita bisa menang, kenapa kita masih pakai cara-cara yang melanggar bisnis etik? Benar nggak? Benar kan? Kan nunjukin kredibilitas kan itu ya. Nah tentunya itu mungkin dibuat sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Makanya dia nggak berani dan nggak akan mungkin itu muncul di official advertising. Nggak akan. Gitu ya. Tapi itu rame, underground-nya rame. Oke, ada lainnya lagi? Ini ada Dinda. Ya gimana, Dinda? Ya, Ibu, saya pengen sedikit diskusi sih, Bu. Karena saya beberapa hari lalu menemukan iklan yang menarik nih, Bu. Oke. Biasanya kan kita dengerin Spotify free ya, Bu. Itu tuh banyak iklannya. Dan salah satu yang bikin saya, wah, kok unik nih. Biasanya kan iklan makanan dan minuman tuh biasanya lebih ke visual atau melalui kayak video gitu ya, Bu. Atau mungkin desain. Tapi ini uniknya ada Coca-Cola nih, Bu. Iklan di Spotify yang dimana cuma suaranya aja. Menurut Ibu, iklan kayak gini tuh termasuk efektif nggak sih, Bu? Karena tergolong baru juga saya dengar gitu. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Dinda. Aduh, pertanyaannya keren banget Dinda gitu ya. Kamu sangat sensitif sekali dengan baik informasi di luaran dan itu penting banget ya untuk orang-orang yang bergerak di apa dunia kreatif tuh penting untuk buka mata, buka telinga supaya nggak ketinggalan tren. Ya, keren banget karena kan tadi sebenarnya ada pendekatan juga sisi musik gitu ya. Itu kan bisa jadi pemicu untuk apa auditori ya, sisi auditori orang, pendengaran. Sama kalau kayak teman-teman misalkan kenapa orang kalau seruput minuman harus ada bunyinya. Benar nggak sih? Ya kan? Backsound itu ngebantu banget bahwa itu segernya kayak gitu. Gitu ya. Kayak iklan Sprite yang blub 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 itu, kalian tahu nggak sih iklan Sprite yang orang tenggelam terus apa gitu kan ya? Ya kan itu kan sisi segernya akan ada di situ. Kalau misalkan nggak ada bunyi itu nggak sisi segernya nggak kedapat tuh. Sensasi segernya tuh nggak kedapat. Maka kalau siang-siang tiba-tiba ada suaranya iklan mungkin orang glek-glek-glek Coca-Cola atau pas buka tutup botolnya ces gitu ya. Tahu kan? Sodanya keluar itu kan autentik banget, spesifik banget minuman bersoda itu kan begitu ya. Cesnya itu terus diminum glek-glek sama gelegean. Itu otentik punya yang minuman soda kan. Tapi gelegean nggak mungkin karena burping itu nggak sopan kalau di luar negeri. Ya nggak sih? Burping itu kan impolite ya kalau di luar negeri. Apa gelegean itu burping. Jadi eh, pasti sensasi bunyi eh, pas dibuka botol soda keluar, gasnya keluar tuh ya, sama minuman segernya, slurpnya itu, nah itu pasti ngeganggu sih, gitu ya. Kamu juga puasa-puasa ada iklan kayak gitu, ganggu sih gitu ya. Kegoda kan pasti gitu ya. Pasti trigger banget. Itu keren sih idenya. Keren idenya. Karena ternyata sensasi sebuah makanan itu mungkin bisa divisualisasikan kalau dia lumer, ada asapnya, meltingnya si misalkan keju mozzarella gitu ya. Mawar-mawarnya si keju. Itu kan visualisasi ya. Tapi ada sesuatu sensasi ya tadi kayak minuman itu nggak bisa kalau cuma minum doang gitu ya. Backsound seruput tuh penting loh buat minuman, ya kan? Backsound seruput glek 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 gitu, begitu dia sangat memenuhi dahaga seseorang tuh nggak cuman ternyata bisa jadi men-trigger secara visual, tapi secara auditori gitu ya, kita kan punya banyak indera gitu ya. Indera auditori kita atau pendengaran kita juga perlu dipuaskan ketika kita ngedengar suara kayak gitu. Gitu ya, Din. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.
Oke, ada lainnya lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Sip, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan cukup clear untuk diterima sama teman-teman gitu ya. Nggak usah ngafal-ngafalin definisi kayak gimana, tapi penting untuk kalian tahu konsep gitu ya, dan tahu implementasinya seperti apa. Karena dunia iklan, dunia pemasaran, itu nggak cuma sekedar kalian ngafalin definisi. Nothing ngafalin definisi. Yang penting kalian penting untuk ngerti konsep. Ngerti konsep, tahu implementasinya seperti apa. Itu yang paling penting. Karena itu tadi setiap part saya selalu ngasih analogi, contoh yang real buat kalian, contoh yang konkret buat kalian. Karena menurut saya pun sendiri belajar, saya harus tahu contohnya real dulu seperti apa, baru saya tarik mundur ke konsep. Begitu saya tahu contoh realnya seperti apa, saya tarik mundur ke konsep, maka saya akan ingat terus konsepnya. Dibanding saya ngafalin konsep, tapi saya nggak tahu realnya kayak gimana. Ya, makanya setiap part saya selalu kasih tahu contoh realnya supaya kalian gampang untuk nginget karena kalian udah tahu banyak tentang iklan gitu ya. Jadi kalian akan mikir sendiri, oh iklan begini ternyata konsepnya begini, oh iklan begini ternyata konsepnya begini. Nggak perlu saya paksa kalian untuk ngafalin konsep, tapi dengan kalian melihat iklan, kalian jadi sensitif untuk tahu konsepnya. Gitu ya. Oke guys, thank you for coming, thank you for join this class. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Makasih. Oke, Terima kasih, Bu. izin live ya.